mempresentasikan laporan hasil dari kerja kelompok kami mengenai optimasi penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika. Di sini saya Sri Hati Mutiara Simamora dengan NPM 22251019 sebagai moderator, dan nantinya teman saya Roni Putra Tumanggar dengan NPM 22251024. Abstrak dari analisis sistem kami yaitu penjadwalan mata kuliah di perguruan tinggi yang sering menjadi tantangan karena harus mempertimbangkan banyak hal seperti ketersediaan dosen, ruang, kelas, dan waktu yang tidak boleh saling bertabrakan. Jika dilakukan secara manual, proses ini bisa memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, proyek ini bertujuan untuk membuat sistem penjadwalan otomatis menggunakan algoritma genetika, yaitu metode pencarian solusi terbaik yang meniru proses evolusi alam. Kemudian algoritma ini bekerja dengan menghasilkan banyak kemungkinan jadwal, lalu secara bertahap memperbaiki melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi sampai diperoleh jadwal yang paling efisien dan bebas konflik. Hasil dari implementasi menunjukkan bahwa algoritma genetika mampu menyusun jadwal yang valid, tidak bentrok, dan cukup optimal dalam penggunaan ruang dan waktu. Kesimpulannya, pendekatan ini bisa menjadi solusi efektif dan fleksibel untuk membantu bagian akademik dalam mengelola jadwal kuliah secara otomatis dan efisien. Kemudian, latar belakang dari analisis sistem kami ini yaitu menyusun jadwal mata kuliah di perguruan tinggi yang merupakan bagian penting dalam setiap awal semester. Proses ini bukan hanya memilih hari dan jam kuliah saja, tetapi memperhitungkan banyak aspek seperti ketersediaan dosen, terbatasnya jumlah ruang kelas, serta waktu kuliah yang sesuai. Karena itu, diperlukanlah solusi otomatis yang bisa menghasilkan jadwal kuliah secara lebih efisien dan fleksibel. Salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam algoritma genetika yaitu metode optimasi yang meniru cara kerja evolusi alam dan telah terbukti mampu memecahkan masalah kompleks termasuk dalam penjadwalan. Rumusan masalahnya itu kami mengangkat beberapa masalah, yaitu yang pertama bagian membangun sistem yang mampu menyusun jadwal kuliah secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan aturan. Kedua, bagaimana penerapan algoritma genetika dapat membantu menyelesaikan masalah bentrok jadwal antara dosen dan juga ruang kuliah serta waktu. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas sistem yang dirancang dalam menghasilkan jadwal kuliah yang baik, layak digunakan dan bisa diterapkan secara nyata. Kemudian tujuan proyek ini untuk mengembangkan sistem penjadwalan kuliah otomatis dengan memanfaatkan algoritma genetika sebagai metode utamanya. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses penjadwalan di kampus bisa berjalan lebih rapi, fleksibel, dan mudah disesuaikan jika ada perubahan ke depannya. Kemudian ruang lingkup proyeknya yaitu mencakup penjadwalan perkuliahan untuk satu semester akademik dan hanya berlaku pada satu program studi atau fakultas. Sistem ini akan dibangun dengan bahasa PHP menggunakan dataset simulasi yang dibuat menyerupai kondisi nyata di perguruan tinggi. Fokus utama tetap pada bagian algoritma genetika menyelesaikan masalah penjadwalan secara optimal. Kemudian tinjauan pustaka kami memilih dari beberapa jurnal-jurnal atau peneliti terdahulu. Misalnya pada Kusuma Dewi 2003 yang menjelaskan bahwa genetika algoritma efektif dalam mencari solusi optimal untuk berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara eksak. Kemudian ada dari Pardede et al. 2018 yang membuktikan bahwa penggunaan genetika algoritma dalam penjadwalan kuliah menghasilkan jadwal yang tidak bentrok dan mempercepat proses penjadwalan dibandingkan metode manual. Kemudian metodologi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada arsitektur algoritmanya. Sistem ini menggunakan pendekatan algoritma genetika untuk menyusun jadwal kuliah secara otomatis. Yang tidak ada algoritma ini adalah simulasi proses evolusi biologis, di mana solusi-solusi jadwal direpresentasi sebagai individu dalam populasi dan akan terus dikembangkan melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi dengan tujuan memperoleh jadwal yang paling optimal. Yang pertama ada indeks pengampu mata kuliah, yang kedua waktu, yang ketiga hari, dan keempat ruang. Berikut arsitektur algoritmanya ada
inisialisasi populasi, evaluasi fitness, seleksi, crossover, kriteria, di mana di sini ada kondisi jika tidak maka output jadwal langsung keluar, jika iya maka terjadi mutasi. Alat dan framework yang digunakan yaitu ada NumPy untuk pengelolaan data numeri dan representasi kromosom, ada Matplotlib Seaborn untuk visualisasi proses evolusi dan hasil, ada Pandas untuk membaca dan proses dataset simulasi, ada Jupyter Notebook atau kami menggunakan Visual Studio Code sebagai lingkungan kerja interaktif untuk coding dan eksperimen. Tahapan implementasinya yaitu ada persiapan data dan representasi kromosom, inisialisasi populasi awal, evaluasi fitness, seleksi, crossover, mutasi, evaluasi dan iterasi, kemudian ada output dan visualisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian 4 implementasi sistem. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa scan record layar dari laptop karena berhubung sound speaker laptop saya sedang bermasalah. Terima kasih. Oke, lanjut. Proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan metode waterfall yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Setiap tahap dikerjakan satu persatu, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi kode, hingga pengujian akhir. Tahapan ini cocok digunakan karena kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal. Analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami data apa saja yang dibutuhkan, batasan sistem, serta bagaimana struktur jadwal yang diinginkan. Perancangan sistem berfokus pada pembuatan arsitektur data, struktur data, serta pemilihan metode algoritma yang digunakan. Poin ketiga, implementasi dilakukan menggunakan PHP dan framework CodeIgniter serta MySQL sebagai database, dan pengujian menggunakan data simulasi untuk mengevaluasi sejauh mana jadwal yang dihasilkan sesuai harapan. Pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan merupakan data simulasi dari struktur akademik yang mencakup daftar mata kuliah dan SKS, nama dosen pengampu, jenis mata kuliah atau teori dan atau praktikum, ruangan kuliah dan laboratorium, hari dan jam kuliah, dan terakhir waktu tidak tersedia bagi dosen. Semua data dikonversi ke dalam bentuk array atau array multidimensi agar mudah diproses dalam algoritma genetika. Setiap individu dalam populasi berisi sejumlah gen yang mempresentasikan satu mata kuliah lengkap dengan hari, jam, dan ruangannya. Pengolahan data. Semua data diubah menjadi bentuk array untuk memudahkan pemrosesan algoritma. Gen dari kromosom sama dengan ID mata kuliah, hari, jam, ruang. Setiap individu atau jadwal terdiri dari sejumlah gen sebanyak jumlah mata kuliah. Baiklah, inilah contoh tabel data simulasi. Pada kode MK TI001 dengan mata kuliah algoritma dan struktur data, jumlah SKS 3 dengan dosen Bapak Ahmad, jenis mata kuliah teori, dan kode MK TI002 mata kuliah praktikum Java, SKS 2 dengan dosen Ibu Nia dengan jenis praktikum. Implementasi kode program. Setiap menggunakan sistem menggunakan struktur modular dari framework CodeIgniter. Berikut adalah tahapan implementasi utama. Struktur dasar kromosom. Contoh bagaimana gen atau jadwal dipresentasikan dalam kode. $gen sama dengan ID pengampu 1, hari 2, jam 3, dan ruang 1. Fungsi fitness. Fungsi ini mengevaluasi setiap individu jadwal dan menghitung jumlah pelanggaran. Bentuk ruang, bentrok dosen, praktikum di ruang reguler, jadwal salat Jumat, waktu dosen tidak tersedia. Cuplikan fungsi fitness.
menggabungkan dua individu untuk membuat individu baru. Berikut adalah hasil program kode program tersebut. Crossover dan mutasi. Crossover dilakukan dengan menukar sebagai gen antara dua individu. Mutasi dilakukan dengan mengubah hari, jam, ruang pada gen tertentu. Berikut adalah kode tersebut. Diagram proses implementasi. Proses ini diulang terus-menerus selama jumlah generasi yang ditentukan sehingga sistem menemukan solusi jadwal kuliah yang paling optimal dan minim konflik. Jadwal akhir disajikan dalam bentuk tabel atau file yang bisa diunduh oleh pengguna. Hasil dan evaluasi. Hasil pengujian sistem. Setelah sistem penjadwalan mata kuliah diimplementasikan menggunakan algoritma genetika, dilakukan pengujian menggunakan data simulasi dari satu program studi yang terdiri dari 10 mata kuliah, 6 dosen, dan 4 ruang kelas dengan total 30 slot waktu per minggu. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui sejauh mana algoritma genetika dapat menghasilkan jadwal yang bebas, bentrok, dan efisien. Parameter pengujian. Parameter yang digunakan dalam algoritma genetika antara lain ukuran populasi 50 kromosom, jumlah generasi 500 iterasi, laju crossover 0,8, laju mutasi 0,1, fitness function, jumlah bentrok yang seminimal mungkin, dan distribusi waktu yang merata. Akurasi dan evaluasi fitness. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan antara jadwal acak dan jadwal hasil optimasi dengan algoritma genetika. Pada kriteria evaluasi jumlah bentrok jadwal memiliki 12 jadwal acak dan 0 jadwal setelah GA. Pada efisiensi penggunaan ruang 62% jadwal acak dan 89% jadwal setelah GA. Pada kesesuaian waktu dosen 58% jadwal acak dan 91% jadwal setelah GA. Rata-rata fitness pada jadwal acak 0,41 dan pada jadwal setelah GA. Berikut ini adalah grafik perkembangan nilai fitness selama 500 generasi. Interpretasi hasil. Dari pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika mampu menghasilkan jadwal kuliah yang bebas dari bentrok antar dosen, ruang, dan waktu, mendistribusikan slot waktu secara lebih merata, mengakomodasi preferensi dosen dalam memilih waktu mengajar, memaksimalkan penggunaan ruang kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis algoritma genetika sangat layak diterapkan dalam sistem penjadwalan akademik, terutama karena sifatnya yang fleksibel dan kemampuannya menangani berbagai batasan kompleks secara simultan. Dengan peningkatan jumlah generasi dan penyesuaian parameter, sistem dapat menghasilkan solusi yang semakin optimal dan mendekati kebutuhan nyata di institusi pendidikan. Kesimpulan dan saran. Proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika dengan hasil yang sangat memuaskan. Berdasarkan pengujian terhadap data simulasi, sistem mampu mengurangi jumlah bentrok jadwal dari 12 menjadi 0, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dari 62% menjadi 89%, serta meningkatkan kesesuaian jadwal dengan waktu luang dosen hingga 91%. Nilai fitness sistem menunjukkan peningkatan signifikan dari 0,41 pada jadwal acak menjadi 0,93 setelah dioptimasi. Ini membuktikan bahwa algoritma genetika mampu menangani kompleksitas penjadwalan akademik dengan baik. Tujuan utama proyek
yaitu membangun sistem penjadwalan kuliah otomatis yang efisien, fleksibel, dan bebas bentrok telah tercapai. Sistem mampu mengakomodasi berbagai batasan atau constraints dan preferensi seperti waktu luang dosen dan kapasitas ruang kelas. Selain itu, sistem ini memberikan hasil yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi pendidikan secara nyata. Saran untuk pengembangan lebih lanjut, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, menambahkan lebih banyak variabel pembatas seperti mata kuliah, teori atau teori praktis, prioritas dosen senior, dan kebutuhan laboratorium. Kedua, mengintegrasikan sistem ke dalam platform akademik atau syakat agar langsung terhubung dengan data real kampus. 3. Menyediakan antarmuka visual GUI agar pengguna non-teknis dapat mengoperasikan sistem dengan mudah. Menggunakan metode hybrid, misalnya GA tambah PSO atau GA tambah Faji, untuk eksplorasi solusi yang lebih optimal dan adaptif. Dan yang terakhir, melakukan pengujian dengan dataset nyata dari berbagai program studi untuk validasi program performa secara lebih luas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tampilannya seperti ini, kita masukkan username kemudian password. Setelah itu kita klik login, maka akan keluar notifikasi Anda berhasil login. Kemudian untuk data-data yang sudah kita susun, di sini ada total dosen 102, total mata kuliah ada 193, total ruangan ada 17, dan total program studinya ada 4. Kemudian untuk fitur mata kuliah sebagai berikut. Di sini kita bisa menambahkan atau mengedit dan juga bisa menghapus untuk data-data yang ingin kita input. Kemudian ada dosen, bisa tambah data dan sebagainya. Dan di sini juga kita dapat melakukan pencarian, baik itu berdasarkan nama dosen, alamat, atau nomor telepon. Kemudian ada program studi, di sini ada 4 program studi. Kemudian untuk ruangan, di sini ada fitur nama, program studi. Lalu untuk kelas, di sini ada nama kelas, tahun angkatan, jenis, dan program studi. Di sini juga kita dapat melakukan pengeditan atau tambahan data. Untuk waktunya di situ ada fitur jam dan juga hari. Ketika kita klik jam, maka keluar jam-jam yang telah kita setting. Kemudian untuk hari, di sini ada hari, kemudian kelasnya reguler atau non-reguler. Kemudian untuk fitur pengampu, di sini ada tahun akademik, mata kuliah, dosen, dan juga kelasnya. Ini merupakan data-data yang telah kita input pada database akan muncul di sini. Kemudian ketika kita membuat jadwal, kita klik button buat jadwal, kemudian pilih semester, kemudian pilih tahun akademiknya, maka akan muncul tabel seperti berikut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.